Halo pemirsa, kita ketemu lagi. Kita mau bahas saham yang mau IPO, Oscar Mitra Sukses Sejahtera. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang furniture. Coba kita lihat. Nah, ini bisa lihat di KSEI. Ini perusahaan-perusahaan furniture. Bisa kita lihat juga. Coba ya kita lihat. Nah, ini websitenya, produknya apa aja. Nah, oke. Nah, ini produknya. Oke, kita sekarang menghitung dengan cara Benjamin Graham. Benjamin Graham adalah gurunya Warren Buffett, pengarang buku Security Analysis, dan kita akan menghitung dengan aplikasi EasyStock. EasyStock bisa Anda download di Google Play Store. EasyStock, IZZYSTOCK, dan Anda bisa memperoleh, Anda bisa browse secara free of charge. Dan balik lagi, ini adalah murni menggunakan metodenya Benjamin Graham, di mana Warren Buffett juga secara terbuka menyatakan bahwa dia mengikuti langkah investasinya dengan mengacu 85% caranya Benjamin Graham dan sisanya 15% Philip Fisher. Philip Fisher juga pengarang buku Common Stock for Uncommon Profit, tapi kita tidak bisa membahas di sini karena Philip Fisher betul murni kualitatif, sedangkan Benjamin Graham itu di buku Security Analysis itu murni kuantitatif. Jadi kita menghitung angka, menghitung nilai wajarnya. Intellectual property right sudah didapat oleh EasyStock sampai 50 tahun ke depan, dan metode formulasinya seperti ini. Semua sumbernya dari quarterly financial report, dan report yang terakhir last update-nya itu adalah Q3 atau September atau 9 bulan, sehingga Anda harus setahunkan. Itu antara 9 bulan dan 10 bulan, whatever Anda bisa nanti diperhitungkan di dalam perhitungan yang akan kami sampaikan sudah dibikin setahun ya, sudah di 12 bulan kan. Oke, profit and loss itu bisa kita dapat hanya untuk memperoleh free cash flow juga bersama dengan cash flow, sedangkan balance sheet dan auditor's note kita bisa memperoleh net working capital, surplus dan deficit balance sheet. Ingat bahwa untuk item-item seperti non-performing loan, non-recurring expenses income, capital expenditure itu hanya bisa didapat dari auditor's note, yaitu ada di long form report. Di short form report itu tidak ada. Oke, dari dua porsi free cash flow dan net working capital kita sinergikan dengan menggunakan discount factor government bond yield. Government bond yield bisa Anda lihat di sini. Nah, ini government bond yield segini, atau di situs-situs Bloomberg, CNBC. Nah, ini Bloomberg juga bisa. Nah, seperti ini. Indonesia 67. Ini ada semua yang dipakai, ada tenor 10 tahun. Oke. Setelah itu kita proyeksikan 10 tahun ke depan, kita terapkan margin of value-nya Benjamin Graham, dan kita akan memperoleh dua nilai tertinggi dan terendah. Mungkin sama dengan support dan resistance di technical analysis. Oke, kita sekarang lihat laporan keuangan. Laporan keuangan itu aset lancar itu tidak ada catatan akuntansi, di situ bisa langsung digunakan. Ingat, kita hanya fokus pada aset lancar, bukan aset tidak lancar ya. Kita bandingkan dengan hutang, dan secara total hutang kita masih bisa handle. Juga lihat perusahaan itu, emiten itu bisa mengcover dengan aset lancarnya.
Nah, tetapi di sini harus dikurangi dan non-performing loan. Non-performing loan hanya terjadi di kuartal ketiga 2021, yaitu sekitar 99.500, nggak terlalu besar ya, kecil sekali lah, kita bisa abaikan. Nah, kita lihat dari sisi earning, sama-sama mencetak labanya naik cukup tajam, tetapi yang kita harus perhatikan adalah capex. Capex-nya itu beda ya, naik ya. Capex-nya naik dari 141 juta ke sekitar 2 miliar sekian ya di tahun 2021. Oke, nah ini kuartal ketiganya ya, September. Nah, ini data key financial parameternya yang akan kita pakai untuk menghitung nilai wajar versi Benjamin Graham. Oke, sahamnya adalah 1,9 miliar lembar ya. Berarti market cap-nya kalau dijual 100 sampai 125 sekitar 200 miliar ya. 200 miliar market cap-nya nggak terlalu, ini kelasnya menengah ke bawah lah kalau market cap cuma sekitar 200 miliar. Nah, oke, kita sekarang ingin mendengar apa itu easy stock. Ini saya sampaikan video. Dari Google Play Store, tampilannya seperti ini ada 4 bendera, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tapi yang baru on hanya Indonesia. Anda klik ini, semua saham ada 766 dan itu free of charge semuanya. Sekarang kita masuk ke premium feature ya. Tapi kita cek dulu misalnya ya. Misalnya saham bukan BR. Oke, di data tracker. Oke, ini di panel pertama kelihatan bahwa sahamnya closing price-nya itu 22.000. Sedangkan nilai wajar yang terendah aja 54.000. Jadi 2 kali lipat ya masih upside-nya. Oke. Kita buka panelnya. Ini laporan keuangan terakhir ya, Q3 2021. Dan ini kita lihat semuanya parameter capital expenditure dan income, jangka pendek, jangka panjang, dan current asset. Oke, kita lihat semuanya ya, market cap-nya berapa, return on equity-nya 11,61, marginnya tinggi 14%, gross margin juga ke 24. Nah, kita lihat apa yang free. Yang free itu ini ya, ini free ini. Terus subject profile, video profile juga free di sini. Kembali lagi yaitu historical chart. Nah, ini 6 bulan seperti apa? Nah, seperti ini ya 6 bulan. Oke, sekarang kita masuk aja ke premium langsung. Gimana? Nah, ini Anda kan bisa aja nggak puas nih. 54.000, 22.000 ke tinggian lah gitu. Oke, kita pakai forecast simulator. Pertumbuhannya saya optimis cuma 2%. Government bond tetap, capital expenditure saya atau Anda bisa tulis karena Anda tidak setuju jadi 5 triliun ya, 59 triliun. 37, 128, sorry. Oke, nah kita lihat gimana hasilnya. Terubah ya. Nah, jadi 25 kan? Kalau Anda merubah lagi bisa. Misalnya pakai simulator lagi. Pertumbuhannya 1,5%. Berapa? Oke. Nah, sekian ya 46. Kita rubah lagi. Tadi pertumbuhannya 2%. Berapa? Nah, 48 ya. Oke. Ya, kita lanjut ke premium berikutnya, best stock selection. Mulai lagi tadi untuk aplikasi berikutnya untuk premium ya. Kita lihat best stock selection ya. Itu pilihan-pilihannya Anda mau buy under value, mau volume rank, dividen, over value. Kita pilih under value ya, under value, dan ini
banyak rasio-rasio yang Anda bisa pilih. Kita pilih aja positif-positif ya, revenue growth positif, return on equity positif, terus profit margin positif, gross marginnya tentunya juga pasti positif, return on asset juga saya mau positif aja. Saya mau 1 juta lembar perdagangannya, saya pilih perusahaan finance, oke. Sektornya bank, oke. Very big bank, oke. Apply filter. Nah, BMRI, BNI. Nah, oke, sekarang kita mau pakai properti. Oke, apply properti, misalnya properti dan real estate. Oke, subsektornya juga developer. All aja lah ya, all. Oke, apply filter. Nah, inilah yang perlu. Oke, sekarang kita menghitung true value IPO untuk Oscar Mitra Sukses Sejahtera Olive. IPO-nya 100-125. Anda isi ya, ini retailer, furniture, dan Anda isi pertumbuhannya berapa, terus isi government bond-nya, isi belanja modal. Ingat belanja modal ini capex, OPEX, depreciation, non-recurring, segala macam, itu digabung jadi satu. Dan ingat ini baru 9 bulan data dasarnya ya. Sedangkan di dalam video ini sudah disetahunkan. Oke, kita isi semuanya, kita lihat nanti berapa intrinsic value-nya. Intrinsic value-nya itu ternyata kecil ya, cuma sekitar Rp5. Oke. Itu 30 September 2021 last update ya. Itu mereka itu ngedrop karena capex-nya tinggi ya. Coba kita lihat tahun sebelumnya. Oke, isi seperti sama. Terus pertumbuhan 4%, capex OPEX depreciation. Oke, kita skip aja, kita langsung ke oke, berapa? Nah, itu sekitar 25-15. Oke. Jadi per report 31 September itu minus 5 sampai Rp5 intrinsic value-nya. Per report 31 Desember 2020 14 sampai 25. Sedangkan IPO price-nya 100 sampai 25. Terlalu mahal, overvalue, sangat overvalue. Upside potential jelas tidak ada, downside-nya pasti ke harga terendah. Kalau dia 100 ya turun ke 50. Oke, kita berjumpa lagi di lain kesempatan untuk